الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Akan tetapi membersihkan najis batin itu, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Keluar kamu dari dirimu. Jangan ada keakuan diri yang merasa diri itu ada. Jangan ada merasa diri itu yang bersifat. Inilah orang yang mati. Sudah mati kesadaran dirinya. Yang ada itu cuma kesadaran Allah. Kesadaran Allah lah yang wujud. Kesadaran Allah lah yang ada pada diri ini yang sebenar-benarnya. Barulah diri Bapak Ibu dikatakan insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu adalah orang yang sudah hidup kesadaran Tuhan pada dirinya. Itu yang dikatakan insan kamil mukamil. Benar-benar nyata fiilnya Allah. Yang berbuat, yang bergerak dan diam. Karena tidak ada suatu perbuatan sebesar zarah yang bergerak dan diam itu, melainkan hanya dia semata-mata. Apabila masih nampak perbuatan selain daripada dirinya, itulah yang syirik itu Bapak Ibu. Maka syirik itu taubahnya kata Rasulullah, seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada kegelapan malam. Bisa Bapak Ibu melihat semut hitam berjalan di batu hitam pada kegelapan malam? Nggak nampak Bapak Ibu. Saking halusnya syirik itu Bapak Ibu. Saking halusnya. Mungkin itu bahasa yang paling tajam. Mungkin saking halusnya. Syirik itu dia bisa masuk ke dalam sholat. Syirik itu dia bisa masuk ke dalam ibadah puasa. Dia bisa masuk ke dalam ibadah zakat, haji, kurban, impak, sedekah. Dia bisa masuk ke dalam akal fikir kita. Ulamahkah dia? Tidak ulamahkah dia? Dia bisa masuk ke dalam hati dan rohani kita itu. Ini yang kita mesti hati-hati. Makanya orang yang sudah duduk pada makom Tuhan, orang yang sudah sampai pada makom makrifat, tidak pernah dia mengatakan dirinya sudah duduk pada makom Tuhan dan makom makrifat. Jadi orang yang sudah makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Makanya tidak ada pengakuan di situ. Kalau ada orang mengaku makrifat, tanda belum makrifat tuh. Tanda belum makrifat. Kenapa? Karena dia masih mengenal. Makrifat itu artinya mengenal. Makanya ada yang mengenal, ada pula yang dikenal. Masih ada dua diri di situ Bapak Ibu. Nah, kalau orang dah makrifat, yang sebenar-benar makrifat, ya dijalani aja hidup ini Bapak Ibu. Sami'na wa ta'na. Ini yang kata Ustadz, kok panek mau njuh. Ya. Lapa makan, awi minum. Kan tua bawa lalu. Tapi jangan kini Bapak Ibu kami talikin kan sama-sama mereka. Itu. Sami'na wa ta'na aja jalaninya. Ya, kok sakit nyawa, sabar nyawa. Kok sakit nyawa, ikhlas nyawa. Jangan mengurutu-ngurutu Bapak Ibu. Karena nanti Allah akan minta bukti. Nah, begitu bahasa penyampaiannya. Siapa yang mengatakan dirinya makrifat, buktikan bahwa dirimu makrifat, aku ingin lihat, kata Allah. Nah, siapa yang mengatakan dirinya duduk pada makom hakikat, buktikan. Kamu udah duduk pada makom hakikat, aku ingin lihat buktinya. Siapa yang mengatakan dirinya sabar, ikhlas, buktikan bahwa dirimu sabar dan ikhlas, aku ingin lihat, kata Allah. Begitu sebenarnya.
Maka ma'rifat itu bukan pada kata-kata. Sabar dan ikhlas dan tawakal itu tidaklah letaknya itu di bibir atas dan di bibir bawah. Akan tetapi ma'rifat, sabar dan ikhlas itu nampak pada amaliyahnya. Nampak pada kepatuhannya. Nampak pada kepasrahannya. Nampak pada ketawakalannya. Karena tidak ada yang bisa Bapak Ibu salahkan lagi. Kalau kita sudah putus pandangan kita dengan pandangan suhudul kasra fil wahda, suhudul wahda fil kasra, suhudul wahda fil wahda itu. Hanya dia yang merahmati dirinya, hanya dia yang meridhoi dirinya, hanya dia yang memberkati dirinya, dia menjalankan cerita dan sandiwaranya. Nampak wujud dirinya itu rupa insan. Insan itu namanya si A dan si B itu. Namun sebenarnya aku yang bercerita, aku pula yang menjalankan ceritaku itu. Itu bahasa hakikat. Kalau di ma'rifat, tidak ada lagi kata-kata la sautun wala harpun. Karena memang dia semuanya. Al-abid wal ma'bud wahid. La yazkurullah illallah, la sholata illallah. Tidak ada yang berzikir, tidak ada yang sholat, melainkan hanya dia semata-mata. Berarti hidup tuh jalani aja lah, nikmati aja tuh. Itu yang dikatakan duduk pada makom diam. Jadi ilmu yang tertinggi itu adalah ilmu diam Bapak Ibu. Tapi jangan diam-diam dengan suami, bermasalah tuh. Disuruh diudah buat kopinya diam saja. Awakku lemah ripat udah. Diam itu maksudnya ilmu diam itu sami'na wa ta'na. Sabar, ikhlas dan tawakal apapun yang terjadi itulah jalannya. Tak ada kita yang ngomel-ngomel, cerepet-cerepet, menyala-nyalakan nasib, takdir, peristiwa, dan kejadian. Karena Allah mengatakan, ana ad-dahar, aku ini masa, aku ini peristiwa, aku ini kejadian. Kalau Allah menjelaskan dirinya adalah masa, peristiwa, dan kejadian, siapa yang benci kepada masa, peristiwa, dan kejadian, sudah sama dia benci kepada aku. Karena aku yang masa itu, kata Tuhan. Jadi jalani aja lah, nikmati aja. Kok mani, ajan ditalan dulu. Kok pahit, jangan pula dikeluarkan dulu. Nikmati raso-rasoi, le raso nano-nano yo. Alai. Tuhan. Anilah yang disebut orang yang bergelut di dalam cerita dan permainan Tuhan itu. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Malam yasbir bil bala'i walam yarda bi qada'i falyakhru takhta sama'i wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku titipkan kepada dirinya, dan siapa yang tidak ridho dengan ketetapan yang aku tentukan kepada dirinya, padahal dia sudah mengatakan aku ni Rabb-nya. Dan dia telah mengakui dia itu adalah hambaku, kata Allah. Lalu gak sabar dia dengan ujian yang aku titipkan, bukan aku timpakan. Tidak ridho dia dengan ketentuan aku. Falyakhru takhta syama'i wal yatlub rabban siwaya. Keluar kamu dari kolong langit ini, carilah Tuhan yang lain lagi selain ambo. Semindang Tuhan itu Tuhan. Kamanya sih Bapak Ibu kan kapai kalau Allah usia tagak nyawa dari muka bumi, kau kamanya awak kapai Bapak Ibu. Oleh ada langit dan bumi selain punya Allah? Kan ada orang. Kalau nak ada patuh senyap dengan Allah tu. Selalu kita ini berbaik sangka kepada Allah. Makanya Ustaz selalu katakan kepada Bapak Ibu, untuk menjaga kefitaran dan kesucian diri kita ini. Andai kata kita ini diberikan Allah ujian sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Tak mampu kita mengambil iktibar, tak mampu kita mengambil pelajaran dari setiap ujian yang Allah titipkan itu. Jauhkan
akal, fikir, dan hati untuk berburuk sangka kepada dirinya. Karena Allah itu selalu memberikan sufresnya kepada kita, Bapak Ibu. Ya, bentuk sufres Allah itu. Kadangkala Bapak Ibu, Allah bungkus namanya surga itu dengan musibah-musibah. Allah bungkus surga itu dengan ujian-ujian, cobaan, yang membuat hatiku rusuh gampangnya. Ya. Namun ketika kita sabar menyikapi ujian dan cobaan yang Allah titipkan kepada kita, ikhlas kita menyikapinya, pada saat terbukanya bungkus ujian tadi, rupanya surga di dalamnya. Kadangkala Bapak Ibu, Allah bungkus juga neraka itu dengan kemuliaan, kesuksesan, dan kejayaan. Pada saat kita lupa bersyukur kepada Allah, kita sukses karena kita jaya karena kita, lupa kita memandang Allahnya. Maka pada saat terbukanya bungkus kesuksesan tadi, rupanya neraka juga di dalamnya itu. Ini yang mesti kita pahami. Maka hidup ini sebenarnya dua saja. Syukur dan sabar. Diberi Allah kita kebaikan, kemuliaan. Syukuri itu, karena itu nikmat. Dititipkan Allah kita ujian dan cobaan, sabar kita. Karena itu adalah bentuk rahmatnya. Ini yang Allah katakan. Wa balawnahum bil hasanati wa sayyiati la'allahum yarji'un. Aku uji kamu dengan ujian kebaikan, dan aku uji kamu dengan ujian keburukan. La'allahum yarji'un, kata Allah. Bisakah kamu memulangkan kedua ujian itu kembali kepada aku? Walaupun dua ujian itu berbeda Bapak Ibu, namun kedua ujian itu sama-sama menghantarkan rohani dan jiwa kita untuk bisa usul kepada Allah. Maka orang yang sudah putus pandangannya, nilai emas dengan pasir sama itu. Kenapa dia pandang Allahnya di situ Bapak Ibu? Ya. Pandang Allahnya itu. Di situ letaknya kul min indillah itu. Inilah mengimani qada dan qadar itu mesti sempurna Bapak Ibu. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu, itulah nyatanya perbuatan Allah itu. Baik datang daripada Allah, buruk juga datang daripada Allah. Kalau baik datang daripada Allah dan buruk datang daripada Allah, bagaimana cara kita menyikapinya? Yang baik datang daripada Allah, ini disuruh Allah mengerjakannya dan diridhoi Allah bagi yang melakukannya. Yang buruk juga datang daripada Allah, ini dilarang Allah untuk mengerjakannya dan dimurkai Allah bagi yang memperbuatnya. Maka gunakanlah namanya KKO. Arti KKO itu Pak Hamzah. Kinci utak. Afala ta'kilun, afala tatafakkarun. Gunakan akal fikirmu, kata Allah. Begitu kita memahaminya. Makanya orang yang benar cara memahami takdir, hidupnya menjadi orang yang optimis. Tapi siapa yang salah dalam memahami takdir, hidupnya menjadi orang yang pesimis Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami. Supaya apa? Diri kita ini tetap terjaga kefitrahannya. Tetap terjaga kesuciannya. Terjaganya kefitrahan diri dan kesucian jiwa. Di mana Bapak Ibu tetap mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Itu yang perlu. Ini yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ma ra'aitu sayyi'an ila wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu, peristiwa yang terjadi pada diriku dan di luar diriku, ya Rasulullah.
melainkan hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa dan kejadian itu. Lalu disempurnakanlah kasabnya Abu Bakar ini oleh Umar bin Khattab. Ma ra'aitu sayyi'an illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa dan kejadian, melainkan hatiku ini ya Rasulullah mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa dan kejadian itu dan setelah peristiwa dan kejadian itu. Tetap hatiku ini mampu memandang Allahnya. Kasabnya Abu Bakar dan Umar ini disempurnakan oleh kasabnya Utsman bin Affan. Apa kata beliau? Ma ra'aitu sayyi'an illa wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian ya Rasul, melainkan hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa, setelah peristiwa, dan beserta peristiwa. Hati ini mampu memandang Allah. Maka kasabnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini disempurnakan oleh kasabnya Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu. Apa kata beliau? Ma ra'aitu sayyi'an illa wa ra'aitullahu fih. Tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa dan kejadian ya Rasul, melainkan hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa, setelah peristiwa, beserta peristiwa, dan meliputi peristiwa. Inilah yang dikatakan namanya iman kamil itu. Makanya yang dikatakan iman itu adalah al-iman antuk minu biru'yatillah. Iman itu di mana, Bapak Ibu? Mampu memandang Allah pada setiap peristiwa dan kejadian itu. Nah, kalau kita sudah mampu memandang Allahnya dari setiap peristiwa dan kejadian, disitulah kita menyikapinya dengan jalan sabar. Nah, siapa yang mampu memandang Allah dari setiap peristiwa dan kejadian, lalu dia sabar, disitulah dia akan mendatangkan namanya akan nikmat itu. Nikmat bersama Allahnya. Tapi siapa yang tidak mampu memandang Allahnya di balik peristiwa dan ujian tadi, maka ujian dan cobaan itu akan menjadi azab bagi dirinya. Disebabkan kita tidak mampu memandang Allahnya di balik ujian dan cobaan itu. Maka letakkan pandangan kita di atas segala-galanya. Letakkan pandangan kita itu di atas setiap peristiwa dan kejadian. Pandang Allah sebagai peristiwanya, Allah sebagai kejadiannya, Allah sebagai sebabnya, Allah sebagai musababnya. Memang betul-betul rohani jiwa Bapak Ibu itu benar-benar telah bulat Bapak Ibu. Bule bisa digolongkan, picak bisa dilayangkan. Tidak ada buliknya yang bersegi dan bersisi Bapak Ibu. Benar-benar bulat, bulat yang bisa digulirkan. Picak yang bisa dilayangkan dia. Itu artinya dia sudah berada dalam keadaan istiqomah. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Siapa yang sudah istiqomah kata Allah, memandang aku pada setiap peristiwa dan kejadian yang dahulunya, sekarang maupun yang akan datang, la asqainahum ma'an ghadaqa. Aku akan beri kepada dirinya hidayah dan petunjuk. Itu yang disebut namanya ilmu laduni. Itu yang dikatakan namanya ilmu hikmah. Itu yang disebut namanya ilmu sir. Yuktil hikmata mayyasa wa ma yuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Aku akan beri kepada dirimu tuh ilmu hikmah, ilmu laduni, ilmu kasab bagi orang yang aku pilih kata Allah. Rupanya orang yang mendapat ilmu hikmah dan ilmu laduni itu adalah orang yang dipilih Allah, orang yang diistimewakan Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah mendapatkan ilmu hikmah, maka sungguh itu lebih baik bagi dirinya daripada dunia seisinya ini. Maka nikmat yang terbesar di atas nikmatnya surga Bapak Ibu, itu adalah nikmat telah mengenal
telah berliqa, telah bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah itu. Bagaimana caranya Bapak Ibu mengenal, berliqa, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah? Kita berliqa dan bermuwajahah dengan Allah itu Bapak Ibu bukan seperti ustadz dengan Bapak Ibu berhadapan begini. Bukan seperti Bapak Ibu berhadapan dengan ustadz kayak begini. Tidak berjarak. Akan tetapi pertemuan Bapak Ibu dengan Allah itu adalah pertemuan dalam satu wujud. Pertemuan dalam satu rupa. Pertemuan dalam satu nama dan satu rahasia yang disebut namanya insan. Maka isahkanlah itu. Karena dia cuma yang wujud, maka segala bentuk dan rupa, itulah bentuk nyatanya akan wujud rupanya. Walaupun Allah itu laisa Bapak Ibu. Nah, kalau diputarkan orang makna ayatnya, Allah itu laisa Ustaz. Lam yakulahu kufuwan ahad. Benar Allah itu laisa. Laisa kamislihi syai'un. Lam yakulahu kufuwan ahad. Karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang esa. Maka segala bentuk dan rupa itulah wujud nyatanya akan rupa dirinya yang ahad itu yang sebenar-benarnya. Jadi maknanya Bapak Ibu, kalau Allah itu benar-benar esa, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Ya. Bagaimana orang akan menyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Padahal dia cuma satu-satunya yang ada. Kalau dia cuma satu-satunya yang ada, maka segala yang ada itulah nyatanya akan rupa dirinya. Itu yang dikatakan orang yang sudah mengenal namanya zahir dan batin daripada dirinya. Jadi untuk memandang yang batin, pandangnya kepada yang zahir. Karena yang batin itu telah zahir. Kalau yang batin itu telah zahir, yang zahir itulah sebenar-benarnya wujud diri yang batin itu. Kalau bahasa kiasnya, yang zahir itulah kenyataan yang batin. Kalau yang zahir itu kenyataan yang batin, maka siapa yang zahir? Yang zahir itulah sebenar-benarnya diri yang batin itu. Nah, kalau Allah sudah zahir Bapak Ibu, kalau Allah sudah nyata, kalau Allah sudah wujud terang dan jelas, jangan Bapak Ibu katakan juga Allah itu gaib dan batin. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib dan batin, apa namanya itu Pak Azam? Itu mutusannya itu. Kan pandai seminang orang Singapura maha. Itu mutusannya itu, sange buto Bapak Ibu. Kopia lah batonggon di kepala ko Pak Amza, cari jo kopia tuhnya. Itu betul sangi itu. Ya. Kemana dia mau cari Tuhan lagi? Jangan cari Tuhan keluar diri Bapak Ibu. Mencari Tuhan itu pada diri. Makanya Ustaz katakan sama Bapak Ibu. Ustaz mencari Tuhan itu 30 tahun lamanya. Kalau Allah itu wujud nyata, terang dan jelas, Ustaz gunakan senternya, senter kemana-mana kayak gua tuh, tak nampak Tuhan tuh. Padahal dia jelas terang, tak nampak. Tapi ketika dialihkan senter tuh ke sini, baru nampak Tuhan tuh nyatu di situ. Paham enggak bahasa Ustaz tuh? Apa kata Rasulullah? Man tolabal maula bi ghairi nafsin pakot dola lan baida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Padahal Tuhan yang wujud, Tuhan yang awal, akhir, zahir dan batin, Tuhan yang benar-benar terang dan jelas itu. Benar-benar terang dan jelas pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri inilah wujud nyatanya kesempurnaan memandang Allah itu. Tapi kenapa dia tidak mampu memandang kesempurnaan nyatanya wujud Allah pada dirinya? Karena dia telah terhijab dengan keakuan dirinya sendiri. Diri inilah sebenarnya hijab bagi diri kita. Supaya diri ini tidak menjadi hijab bagi diri kita,
maka hapuskan wujud diri ini ke dalam wujudnya. Hapuskan sifat ini ke dalam sifatnya. Kalau sudah hapus wujud dan sifat diri ke dalam wujud dan sifatnya, maka nyatalah wujud dan sifatnya yang benar-benar nyata. Rupa insan itu yang sebenar-benarnya. Ini yang disebut orang yang sudah menemui kembali akan hakikat sejati dirinya. Inilah yang dikatakan minal aidin wal faizin itu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, bagaimana menjaga kefitrahan dan kesucian daripada diri kita ini sampai habisnya usia umur kita, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, kita menjaga kefitrahan dan kesucian diri kita dengan cara mengenali akan sejati diri. Kalau kita ingin mengenali sejati diri, caranya kenali akan usul diri ini. Kenali akan asal usul diri ini. Nah, siapa yang sudah mengenali akan asal usul dirinya, maka di situ dia pasti akan mengenali akan sejati dirinya. Jadi kenali diri itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Nah, bagaimana memahami itu? Nah, ini yang kita coba membongkar rahasianya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu memahaminya. Nah, Ustaz buatkan kayak struktur atau bagan seperti ini polanya. Jadi Bapak Ibu, ini saripati, ya. Kemudian lahir, hidup, mati. Di atasnya Allah, ruh. Nah, kita lihat prosesnya. Jadi asal usul kejadian diri kita ini, ya, itu berasal daripada saripati. Ya. Makanya Allah jelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, dan 15 itu. Apa kata Allah? Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfatan alaqa. Fa khalaqnal alaqatan mudghah. Fa khalaqnal mudghatan izama. Fa kasawnal izama lahma. Summa ansa'nahu khalqan akhar. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Dari saripati kepada lahir ini yang disebut namanya proses pembentukan tubuh jasmani. Dari saripati ini sampai kepada lahir, ini proses pembentukan tubuh jasmani. Ya, tubuh jasmani. Nah, jasmani itu dua kata yang berbeda makna. Jas plus mani. Makanya disebut jasmani. Jas itu baju luar. Mani itu air mani nutfah. Berarti baju luar yang tercipta daripada nutfah. Makanya disebut namanya jasmani. Ya, jadi proses saripati kelahiran ini pembentukan tubuh jasmani. Ini Allah jelaskan bahwa proses pertama itu, ya, dijadikan daripada min sulalatin min tin, saripati. Saripati itu berasal daripada tanah. Nah,
Dari saripati yang berasal dari tanah, yang kita makan, yang kita minum, yang kita konsumsi itu bertajalli dia, berganti bentuk dan rupa wujudnya, disebut namanya dengan nutfah. Nah, nutfah itu setetes air. Nah, kemudian dari nutfah ini bertajalli dia, berganti bentuk dan rupa menjadi namanya alaqah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.